beberapa ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ingkaran dari semua itu harus diganti dengan kalimat ada dan beberapa. Terus ingkaran itu kalau kalimatnya positif, artinya nggak ada kata tidak, itu harus ditambah kata tidak. Gitu. Itu cara memberikan ingkaran. Nah, sekarang kita lihat di soal di sini. Jika semua siswa berolahraga, maka semua barang berharga harus dititipkan. Berarti maka di sini itu adalah ini ya, tanda panah. Nah, berarti ini pakai rumus yang ini, yang pertama yang Miss kasih, yaitu P maka Q, ingkarannya adalah P. Nah, ini tanda ini adalah kata dan. P dan negasi Q. Jadi yang depan di kalimat yang pertama sebelum maka, jika semua siswa berolahraga itu tidak berubah. Ya, jadi kita lihat jika semua siswa berolahraga. Nah, berarti kita semua siswa berolahraga. Ya, jadi ini karena yang pertama itu kita lihat nih, kalau P-nya nggak berubah, tetap P. Makanya berubah jadi dan. Q-nya berubah jadi negasi. Atau jadi ingkaran dari Q. Berarti yang kalimat depan nggak berubah, semua siswa berolahraga. Berarti kita cari tuh. Mana yang pilihannya yang semua siswa berolahraga. Ternyata cuma ada satu kan. Cuma ada yang A nih. Semua siswa berolahraga. Nah. Terus kalau tanda panah maka ingkarannya adalah dan. Berarti di sini dan. Benar juga nih, betul. Nah, sekarang Miss bilang kalau ada tulisan semua, kan ini kan negasi Q ya. Negasi itu artinya kalau ada kata semua, ingkarannya harus pakai kata ada atau beberapa, terserah, boleh milih. Ternyata dia benar, dia pakainya beberapa. Nah, kan tulisannya di sini semua barang berharga harus dititipkan. Nah, berarti dalam ingkaran yang tadinya harus dititipkan, berarti kalimat positif ya, harus diganti ditambahkan dengan kata tidak. Jadi ingkaran dari si maka semua barang berharga harus dititipkan adalah ingkarannya beberapa barang berharga tidak harus dititipkan. Nah, berarti ini benar. Nah, sebenarnya kalau kalian udah tahu rumusnya dari yang kalimat pertama aja udah tahu. Ya, pilihannya cuma yang A gitu. Nah, ini contoh dari yang indikator soal yang pertama ya, yaitu si peserta didik dapat menentukan ingkaran dan negasi. Nah, dibuka lagi buku pelajaran yang kelas 10 ini. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak sebelum Miss lanjut ke contoh yang kedua? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya ke contoh yang kedua. Nah, ini kita lihat di sini indikator soalnya adalah peserta didik memiliki kemampuan dalam menentukan operasi aljabar berpangkat. Ya, nah ini dia bilang di soalnya di sini dia jelas ya, soal nomor 2 itu dia bilang peserta didik dapat menghitung hasil dari bentuk pangkat. Nah, berarti bentuk pangkat tuh nih yang kayak Miss contohin soal nomor 2 ini Miss ambil dari dari soal tryout ya. Nah, kita lihat di sini 2x pangkat min 3 per 8, berarti 2 sama 8 ya. Kita coret dulu nih. 2 sama 8 kan bisa dibagi. Ya, sebentar. Nah, 2 sama 8 kita coret dulu. Jadi 2, aduh sebentar. Nah, 2-nya itu kita coret. Ya, nah jadi 4 di bawah. Berarti kalau kita tulis lagi di sini, ini jadi 1/4. Nah, gitu ya, karena 2 dibagi 8. Terus yang atasnya ini adalah X pangkat min 3. Nah, terus yang di bawahnya adalah X pangkat min 6. Berarti kita naikin ke atas ya min 6-nya. Jadi min 3 kita tambah 6. Sedangkan si Y-nya itu min 2 ya. Yang di bawahnya adalah 1. Ini pangkat 1 ya, kalau nggak ada pangkatnya berarti kalau naik ke atas jadinya min 1. Nah, terus baru kita pangkatin lagi dengan min 1. Kita hitung yang di dalam tuh. 1/4 X pangkat min 3 tambah 6 adalah 3. Ya, Y-nya min 2
kurang 1, itu berarti min 3. Terus baru dipangkatin lagi dengan min 1. Oke, kalau dipangkatin dengan min 1, berarti ya hasilnya adalah, ya kan, si ini yang kita pangkatin min 1, yang 4 kita pangkatin min 1, berarti jadi 1/4 pangkat min 1. X-nya jadi pangkat min 3, Y-nya jadi pangkat 3. Nah, kalau pangkat min 1 ini bisa ke atas, ya, bisa ke atas, jadinya 4, X pangkat min 3 sama Y pangkat 3. Nah, berarti kita rapikan ini bentuknya 4 Y per X, ya, karena sama X-nya kenapa di bawah? Karena dia minus. Terus baru kita pangkatin 3. Gitu. Nah, ini 4 Y per X pangkat 3. Nah, ini kan soal TO ya. Nah, soal TO itu yang ini nggak ada jawabannya. Ya, jadi ini tulis anulir, memang nggak ada jawabannya. Jawaban yang benar harusnya 4 dalam kurung Y per X pangkat 3. Ini contoh soal dari pangkat. Kan dia mintanya model soalnya adalah menghitung hasil dari bentuk pangkat. Berarti yang seperti ini nanti modelnya. Gitu. Oke, soal nomor 2 ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, berarti kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang nomor 3, kita lihat. Ya. Ini kita lihat dari indikator soalnya, peserta didik dapat membandingkan nilai dari persamaan kuadrat. Nilai dari persamaan kuadrat itu yang waktu itu Miss pernah kasih tahu, ya, bahwa ya kalau A, ini kita tulis dulu ABC-nya, A kecil, B kecil, sama C kecil. A itu yang nempel di X kuadrat, berarti A kecilnya itu adalah min 1 di sini, ya. Terus B-nya itu yang nempel di X. Angka berapa yang nempel di X? Angka berapa yang nempel di X? Kan kalau dari sini nih, dari yang ini. Nah, dari yang 3 ya, 3 kan? 3X kan, berarti yaitu B-nya itu 3. Nah, C-nya itu yang nggak punya X. Berapa tuh angka berapa yang nggak punya X di situ? Angka 7. Nah, gini ya. Nah, yang ini maksudnya perbandingan adalah yang masih ingat yang waktu itu Miss pernah kasih rumus dari A plus B. Itu rumusnya adalah min B per A. Nah, kita tinggal masukin aja. Min B per A berarti B-nya 3, berarti min 3 per min 1, berarti 3. Sedangkan perkalian itu rumusnya perbandingannya itu adalah C per A. Ya, C-nya 7, A-nya min 1, berarti 7 per min 1. Berarti min 7. Nah, sekarang ditanya di soalnya nih, hasil dari A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Masih diingat ya, kalau A kuadrat plus B kuadrat itu Miss pernah kasih rumusnya adalah A plus B dikuadratin min 2AB. Nah, berarti kalau kita tulis ulang, A kuadrat plus B kuadrat min 2AB, di sini adalah A plus B kuadrat, ya, dari soalnya itu, terus dikurang 2AB, ini dari rumus. Nah, ini kan ada lagi nih min 2AB, berarti kita kurang lagi aja 2AB. Nah, berarti kalau kita rapikan, ini jadinya A plus B kuadrat min 4AB. Baru kita masukin alfa betanya tuh. Alfa plus beta adalah ini, angka 3. Berarti ini 3 kuadrat dikurang 4 kali alfa kali beta. Alfa kali betanya yang ini, yang kita udah dapat, yaitu min 7. Ya, berarti 9 dikurang 4 kali min 7, berarti min 28. Min ketemu min jadinya plus ya, plus 28. Ya, jadi 28 tambah 9. 37. Ada kan optionnya jawabannya 37 gitu. Ini maksud contoh soal dari yang peserta didik dapat membandingkan nilai dari persamaan kuadrat. Jadi yang diingat perbandingan pertambahan ini ya sama perkalian ini, dan biasanya ada rumus ini. Ini yang pernah Miss bahas juga yang pas kita belajar review materi UN dari kelas 10 gitu. Ya, jadi ini contoh soal yang nomor 3. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada lanjut ya, kita lanjut ke
Kok malah matiin, bentar. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini ya bisa kita lihat dulu yang nomor 4. Ya, soal yang nomor 4 nantinya adalah dia bilang peserta didik dapat memecahkan persoalan mengenai, nah ini mengenai pertidaksamaan kuadrat. Itu untuk soal yang nomor 4. Nah, sekarang kita cek ya, contoh soalnya seperti apa. Ini sudah tulis contoh soal nomor 4 itu seperti ini. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. 3x kuadrat plus 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Oke, nah ini kalian boleh memfaktorkan, boleh juga memakai rumus ABC. Sekarang Miss coba, kan biasanya Miss kasih contoh pakai cara pemfaktoran. Sekarang kalau pakai rumus ABC, diingat ya, kita cari dulu faktornya dari 3x kuadrat plus 2x min 8. Nah, itu rumus ABC-nya adalah, ini ya, mendapat nilai x-nya adalah min b plus minus akar b kuadrat min 4ac ya, per 2a. Nah, ini biasanya kalau pakai rumus yang ABC ini, kalau yang angka depan ini x kuadratnya saya ada angkanya nih. Kan jadi susah gitu ngitungnya. Nah, ini berarti A-nya sama dengan 3, B-nya yang nempel di X sama dengan 2, C-nya sama dengan min 8. Gitu. Nah, tinggal masukin ke sini aja. Yang penting kan apa rumusnya ini. Jadi min B berarti min 2 plus minus B kuadrat. 2 dikuadratin berarti 4 dikurang 4 dikali A-nya 3 ya. C-nya min 8. Nah, baru kita bagi 2A. Nah, 2A itu 2 dikali berapa? 2 dikali 3 ternyata. Tinggal dihitung, ini min 2 plus minus 4, min ketemu min artinya positif ya. 4 ditambah 4 kali 3 12. 12 kali 8 96 ya. Per 2 kali 3 6. Berarti kalau kita hitung min 2 plus minus akar 4 tambah 96 kan berarti ini 100. Akar dari 100 berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa akar dari 100? 10 ya. Nah, gitu. Itu dari akar 100 dibagi 6. Berarti X-nya yang pertama itu ditambah, jadi min 2 tambah 10 bagi 6. Ya, min 2 tambah 10 bagi 6 berarti kan 8 per 6. Berarti dikecilin 8 per 6 itu berarti bagi 2 bagi 2, 4 per 3. Sedangkan yang kedua adalah yang kita kurang, min 2 dikurang 10 bagi 6. Min 2 kurang 10 kan min 12. Min 12 bagi 6 adalah min 2. Nah, berarti angkanya, ya, karena dia pertidaksamaan, langkah pertama kalian buat garis bilangan seperti ini. Ini ada angka 4 per 3 sama min 2. Yang lebih kecil yang mana? Yang 4 per 3 atau min 2? Yang lebih kecil adalah yang min 2. Berarti kita tulis sini min 2. Sini tulis 4 per 3. Gitu. Nah, model dari persamaan garis ini, kalau ininya positif ya, yang di A-nya itu nilainya positif, nih, A-nya positif, berarti modelnya selalu plus min plus. Tapi kalau alfanya negatif berapa gitu ya, modelnya itu selalu min plus min. Min plus min plus min plus itu buat apa? Buat naruh di sini. Ya, berarti karena dia A-nya itu positif 3, berarti modelnya selalu plus min plus, ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, tinggal dilihat, ini ternyata dia lebih besar. Ya, kalau lebih besar itu artinya positif. Positif itu berarti daerah yang mana? Yang ini sama yang sini. Kalau dia lebih kecil, soalnya lebih kecil dari 0, berarti kamu milihnya daerah yang tengah. Nah, ini karena dia positif, dia milihnya daerahnya yang kanan dan kiri. Nah, yang nilainya positif. Berarti kalau kanan itu artinya X lebih dari 4 per 3.
Kalau yang kiri berarti ke kiri itu berarti kan artinya kurang dari min 2. Nah, tinggal dipilih X kurang dari min 2 dan X lebih dari 4/3. Nah, kalau ini salah ya, karena ini minus, harusnya kan nggak minus 4-nya. Nah, berarti pilihannya jawabannya yang D. Gitu. Itu mengenai pertidaksamaan kuadrat. Caranya mengerjakannya seperti itu. Itu contoh soalnya. Ya, ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini Miss Clear. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 itu dia bilang, contoh soalnya dapat menganalisa masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear ya, persamaan linear 2 variabel. Terus nanti dikerjakan soal ceritanya itu ya. Dia bilang kan kalau menganalisis berarti kan itu hubungannya dengan soal cerita. Nah, ini contoh soalnya ada di soal yang bawah ya. Bentar. Nah, ini ya soalnya seperti ini. Suatu perusahaan akan mengangkut buah-buahan yang terdiri dari 480 kardus buah apel, 352 peti untuk yang jeruk ya. Jadi 480 apel, 352 jeruk. Dengan menyewa 2 jenis kendaraan yaitu mobil box dan mobil truk. Mobil box dapat mengangkut paling banyak 40 kardus dan 16 peti. Mobil truk, oh ini, sorry ya, ini Miss nggak kasih, ini tuh harusnya ini yang program linear, jadi ini nanti di skip dulu yang nomor 5 ya, karena ini bukan yang persamaan linear. Nah, kita skip dulu, kita lanjut dulu ke yang contoh yang lain dulu. Nah, yang ini. Nomor 6. Nah, kita lihat contoh yang nomor 6. Ya, di sini dibilang bahwa peserta didik dapat menghitung hasil perhitungan dari 2 komposisi fungsi. Ini juga Miss ambil dari TO ya. Nah, contohnya yang kayak gini, yang itu udah berkali-kali juga Miss pernah bahas. Ini ada diketahui fx gini, terus gx-nya 2x plus 3, terus yang ditanya fogx. Nah, kalau fogx artinya adalah g-nya masuk ke dalam fungsi f. Jadi kalau fungsi fx-nya awalnya x kuadrat min 4x plus 6, jadi berubah setiap x-nya menjadi g. Gitu ya, maksud dari pertanyaannya. Berarti kayak gx kuadrat min 4x terus plus 6. Min 4gx plus 6. Nah, tinggal dimasukin gx-nya. Kan gx kuadrat, gx-nya itu adalah 2x plus 3. Nah, terus min 4gx, ini 4gx ya, berarti 4 dikali gx-nya yaitu 2x plus 3. Kalau yang plus 6 kan nggak ada gx-nya, ya nggak apa-apa, tulis aja plus 6 biasa. Terus ini tinggal dikuadratin, ya. Kalau kuadrat masih ingat rumusnya ya, a plus b kuadrat itu a kuadrat plus b kuadrat min 2ab. Nah, jadi kalau misal langsung 2x plus 3 kuadrat, caranya tinggal 4x kuadrat plus 2 kali 3, 6. Terus dikali 2 lagi, berarti 12x plus 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. Kalau kalian masih bingung rumusnya, bisa kalian pelangi-pelangi aja. Ya, dikali 2x plus 3 dikali dengan 2x plus 3. Terus kalau ini dikurang 4 2x plus 3, min 4 dikali 2, min 8x. Terus plus, bukan plus ya, tapi min, karena min 4 kali 3. Min 4 kali 3 adalah min 12. Terus plus 6-nya tinggal ngikut. Ya, ini tinggal diurutin 4x kuadrat dulu. Terus habis itu 12x kurang 8x artinya 4x. Ya, 9 kurang 12 adalah min 3. Ya, jadi jawabannya 4x kuadrat. Kok min 3 sih? Sorry, bentar. Bentar ya, Miss undo dulu. Sorry, ini Miss itu dulu. Takutnya salah. Nah, ini susulang ya, 4x kuadrat plus 12x min 8x min 12 plus 6. Ya kan? Oke, berarti 4x kuadrat
Ya kan? Terus oh ya, ini belum, sorry, kelupaan, plus 9. Nah, terus plus 2x, 12x kurang 8x berarti plus 4x. Ya, ini 9 ditambah 6, 15. Kita tambahin dulu. Terus baru dikurang 12, berarti plus 3. Nah, jadi jawabannya 4x kuadrat plus 4x plus 3. Ada ya? Yaitu yang C. Gitu ya. Jadi diingat aja ya, fungsi komposisi kalau tulisannya FOGX berarti G masuk ke dalam F. Kalau dibalik, misalnya GOFX berarti F-nya yang masuk ke dalam G. Gitu. Nah, terus kita lihat lagi contoh soal yang kedua, ada mengenai inverse. Dia bilang, peserta didik dapat menguraikan hasil dari inverse yang bentuknya seperti ini. Bentuknya per. Nah, ini Miss kasih contohnya ya. Nah, ini awalnya fx-nya dia bilang adalah x plus 3 per 2x min 1. Kalau mencari inverse, caranya adalah kita bikin dulu fx-nya jadi y. Jadi y sama dengan x plus 3. Ini pernah Miss kasih tahu juga ya, per 2x min 1. Ini tinggal kali silang sana. Berarti 2xy min y. Ya, karena 2x dikali y, min 1 kali y, berarti min y. Sama dengan x plus 3. Nah, terus nanti yang ada x-nya, pindahkan semua ke kiri, yang cuma y pindahkan ke kanan. Berarti 2xy-nya tetap di sini, x yang di kanan kita pindahkan ke kiri, tadi x pindah ke kiri jadinya min x. Ya, sama dengan nanti 3-nya biarin, min y-nya pindah ke sana jadinya plus y. Gitu. Nah, baru dari sini x-nya dikeluarin. Ya, berarti sisanya yang sini ada 2y, ini masih ada min 1. Karena x ini nggak ada angkanya ya di depan. Berarti angkanya itu adalah angka 1. Sama dengan 3 plus y. Berarti x-nya sama dengan 3 plus y per 2y min 1. Nah, ini udah dapat inverse-nya. Berarti inverse-nya kita tinggal ganti huruf y-nya itu jadi huruf x. Jadi 3 plus x per 2x min 1. Nah, di sini di soalnya dia mintanya nggak cuma rumusnya, dia mintanya adalah nilai dari inverse dari yang x-nya itu min 3. Tinggal masukin aja min 3 di sini. Jadi 3 plus min 3 ya per 2 kali min 3 plus min 1 gitu. Tinggal masukin aja ke x yang di sini dan di sini. Berarti kalau plus ketemu min jadi min kan? Jadi 3 kurang 3 0 per min 6 kurang 1. 2 kali 3 min 6 dikurang 1 berarti min 7. 0 dibagi berapapun hasilnya selalu 0. Makanya jawabannya ini adalah yang C. Gitu. Oke, nomor 7 ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke contoh soal yang bawah, yang selanjutnya. Adalah mengenai program linear, peserta dapat menyimpulkan solusi dari masalah program linear. Nah, ini Miss ambil dari yang kemarin, tryout. Nah, ini program linear yang ditanya nilai minimum fungsi objektif dari 3x plus 2y. Nah, ini berarti kalian lihat di sini, yang kena arsir adalah titik pojoknya yang sini, terus yang tengah, dan yang ujung. Berarti yang udah kita tahu, titik yang pertama nih misalnya, yang pertama, itu adalah titiknya adalah 3,0. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua di ujung adalah 0,4. Ya, karena X dulu yang disebutin baru sumbu Y 0,4. Yang belum dapat itu yang di tengah nih. Belum dapat. Nah, itu harus kita cari dulu. Caranya kalau misalnya modelnya bentuknya seperti ini, yaitu bentuknya gambar. Ini misalin yang garis pertama, ini misalin garis 1, sedangkan garis yang kedua ini misalin garis 2. Nah, untuk mencari garis 1, caranya gampang. Tinggal seperti apa? Tinggal ini kita lihat ujungnya ini 3 ya. Di X itu, ini kan sumbu X, itu adalah angka 3. Berarti itu 3Y gitu ya, dibalik jadi 3 dikali Y. Terus kita lihat yang ujung sini. Ternyata 3 juga, tapi dikalinya sama X. Ditambah 3X sama dengan, tinggal dikali ini. 3 kali 3 berarti 9. Gitu ya. Nah, 3Y plus 3X sama dengan 9. Kita bisa kecilin semua. Dibagi 3 berarti 3Y plus X
sama dengan 3. Itu untuk garis yang 1. Nih ya. Sedangkan garis yang 2 yang ini, itu berarti kita lihat angkanya adalah yang bawah ini 2. Ya, yang di X adalah 2. Tapi kan kita cara ngerjainnya dikali sama yang atas. Jadi ditukar gitu. Jadi 2Y plus, ini angka 4, 4X, sama dengan 2 kali 4. Gitu. Tinggal ini kali ini. 2 kali 4, 8. Semuanya ternyata bisa dibagi 2. Ya udah kita bagi 2 aja. Ya, berarti Y plus 2X sama dengan 4. Nah, langkah selanjutnya ini dieliminasi yang 2 ini. Ya, berarti Miss masukin aja nih Y plus X sama dengan 3. Miss langsung kurangin karena ini sama-sama Y biar bisa hilang. 2X kurang X, X-nya ya. 4 kurang 3, 1. Berarti Y-nya Miss masukin ke sini. Y plus 1 sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 3 kurang 1. Yaitu 2. Nah, berarti titik yang tengah itu, kita udah dapat titiknya, itu adalah X, Y-nya yaitu 1,2. Kita tulis di sini 1,2. Nah, berarti 3 titik yang diarsir itu ya, yang di pojok-pojok itu sudah bisa kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya, yaitu 3X plus 2Y. Berarti 3X ya, berarti 3 kali 3, 9, ditambah 2 kali 0, berarti kan 9. Ya, sedangkan yang kedua, 3 kali 0, ditambah 2 kali 4, berarti 3 kali 0 kan 0, 2 kali 4, 8. Sedangkan yang terakhir, 3 kali 1, ya kan, ditambah 2 kali 2, berarti 3 tambah 4, 7. Ya, yang ditanya di soal diperhatikan minimum atau maksimum yang ditanya. Yang ditanya tuh minimum. Berarti minimum tuh artinya paling kecil kan. Adanya ada angkanya ada 9, ada 8, ada 7. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 7. Kalau ditanya yang nilai maksimum, berarti kamu ambilnya 9. Berarti nilai minimumnya adalah 7, ya udah kita tinggal pilih 7. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada berarti memang sampai di sini dulu ya pembahasan kisi-kisinya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Bahas lagi kisi-kisi yang nomor-nomor selanjutnya. Kalian juga harus download yang Miss sudah share ya di grup mengenai kisi-kisi matematikanya. Nanti kita bahas soalnya di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu semua. Selamat siang.